kembali bersama podcast yang ada di Mandala School. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih sama Bapak dan Ibu Guru juga siswa dan siswi berprestasi yang ada di Mandala Senior High School SMA begitu ya. Nah, di segmen awal kita akan berkenalan dengan Ibu Guru cantik dan Bapak Guru ganteng nih yang kedua-duanya luar biasa bidang keilmuannya bahasa. Ya, boleh memperkenalkan diri dulu, Ibu siapa yang di kanan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarni Nurbayani. Saya sebagai guru bahasa Inggris. Let me introduce myself. My name is Sarni Nurbayani. I'm an English teacher. I've been teaching English education since March 2022. Oke, berikutnya Bapak ganteng dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Farhan Maulana. Saya di sini sebagai guru bahasa Jepang. Konnichiwa minasang. Itu Dimas Farhan Maulana tomoshimasu. To shigoto wa Mandala Hayu no Nihongo no Kyoshi desu. Hai. Oke, Inggris dan Jepang ya. Luar biasa ini kalau di sekolah sudah ada kedua ilmu bahasa seperti ini pasti anak-anaknya happy ya. Mungkin kalau bisa Bapak dapat segmen pelajarnya tuh anak-anak yang suka anime-anime gitu ya Pak ya, yang ingin belajar tentang keilmuan Jepang tuh seperti apa, wibu-wibu gitu kan. Dan kalau Miss Sarni menyeluruh ya karena international language. Jadi yang keseharian nih ya misal nih, metode pembelajaran yang diterapkan ke anak-anak, ke siswa dan siswi apa saja? Baik, untuk metode kalau saya pribadi itu ada individual, ada grup. Nah, kalau biasanya saya memakai project based learning. Jadi setiap saya masuk, sebelum pembelajaran biasanya saya mengadakan dulu ice breaking atau games karena untuk melatih atau membuat siswa itu semangat dulu. Dan untuk pembelajaran biasanya saya memakai project based learning di mana anak-anak itu pembelajarannya diberikan project. Contohnya ketika membuat mind mapping dan anak-anak itu membuat kesimpulan dari setiap materi yang telah dibahas. Dan untuk grup atau kelompok biasanya kita mengadakan dengan 4 atau 6 orang anak, lalu mereka akan dari materi yang kita sampaikan kita akan membuat grup, dan grup itu tidak semestinya serius, maksudnya di dalamnya ada games juga. Mungkin itu biar melatih kesemangatan anak di kelas seperti itu. Contoh ice breaking-nya seperti apa, Bu? Oke, saya contohkan untuk ice breaking itu Kak, saya pakai Simon Says salah satunya. Itu di mana kalau saya mengatakan Simon Says dan anak-anak itu melakukan sesuatu. Kalau tidak saya mengatakan Simon Says, maka anak-anak tidak boleh bergerak atau melakukan sesuatu. Saya contohkan ya Kak. Ya. Okay, attention class, let's begin our study with games. And if I say Simon says, please do something. If I don't say Simon says, please don't do anything. Okay, please Simon says touch your book. Dan nah dari situ anak-anak nanti akan menyentuh buku. Kalau saya bilang misalkan touch your table, dan anak-anak tidak boleh menyentuh meja. Oke, menarik ya, menarik sekali. Bikin moodnya bagus gitu dan happy terus gitu ya. Kalau Pak Dimas sendiri, metode pembelajarannya dalam bidang bahasa dan sastra Jepang seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau saya pribadi mungkin karena sama Miss Harni ini kita bergerak di bidang bahasa ya, kita nggak jauh berbeda gitu. Paling tambahan dari saya kayak saya suka pakai metode belajar tuh audiolingual. Jadi kita menerapkan kayak entah nonton film animasi, entah mendengarkan musik. Jadi siswa itu biasa mendengarkan, alhasil mereka jadi mudah menghafal gitu. Kalau saya pribadi ya seperti itu. Berarti itu paling ditunggu-tunggu kayaknya Pak ya, kalau metodenya sambil nonton film animasi, jadi kepekaan ya, kepekaan cara pengucapan khususnya kan. Kalau di Jepang sendiri kan ada hiragana dan katakana, betul ya? Iya betul, ya. Di Jepang sendiri ada hiragana, katakana dan kanji juga. Nah itu ya, itu yang bikin
susah mungkin ya. Sejauh ini anak-anak sudah belajar sampai apa tuh Pak? Kalau di SMA berarti ya, sampai kelas 12 ada masih? Oh masih. Sejauh ini mungkin kalau anak kelas 10 baru pengenalan huruf-huruf hiragana dan katakana, namun untuk kelas 12 kita sudah mulai memasukkan beberapa kanji gitu untuk sampai level N5 gitu. Gitu, oke. Seru sekali ngobrolnya untuk bidang bahasa nih sama dua guru yang potensial sekali di bidang sastra baik Inggris ataupun Jepangnya, oke? Dan selanjutnya nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol sama Bapak dan Ibu guru dan juga murid-murid berprestasi lainnya, oke? Terima kasih. Sama-sama, Miss Arni, Kak. terima kasih Pak Dimas. Sama Dista. Dengan para guru dengan yang unggul dalam bahasa asing tentunya ya di senior high school-nya Mandala School. Nah sekarang nih ada ibu-ibu guru yang cantik ya yang berinteraksinya langsung dengan angka, rumus dan lain-lainnya. Siapakah mereka? Coba boleh memperkenalkan diri dulu. Ini ketua timnya mana ya? Tim eksak. Silakan. Sebelum perkenalan nih Kak, boleh nggak tim eksak ada jargon? Boleh. Mari, tim eksak Sigma integral for Eureka. Oke, keren ya, semangat sekali ya. Oke, eksak ya. Nah, ini gimana sih caranya ibu-ibu ini mengimplementasikan pembelajaran numerasi ya untuk siswa dan siswi yang ada di SHS. Boleh dari Ibu? Baik, kalau untuk numerasi sih pertama biasanya kita menjelaskan dulu ke anak-anak. Numerasi itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakuti, bukan juga hal yang benar-benar rumit parah-parah. Itu tidak. Jadi kita menjelaskan bahwa numerasi itu kita tidak bisa elakkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya kita temukan di suatu pembelajaran di sekolah, tapi kita juga bisa menemukan di setiap kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan ekonomi, dalam proses pembelajaran, dalam aktivitas misalnya anak-anak dalam mau belanja online gitu Kak. Itu yang simpelnya mungkin. Simpelnya ya, selalu berkaitan dengan keseharian ya. Nah, kemudian juga nih ibu-ibu ini ya, mata pelajaran eksak gitu ya, model pembelajarannya itu seperti apa? Bisa diceritakan Ibu? Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Putri. Ibu Putri mengajar Matematika. matematika. Kalau tadi Ibu ini? Ibu Andri Iya, mengajar matematika juga. Dan Ibu? Saya Ibu Lili mengajar fisika. Fisika, oke. Nah tadi boleh diceritakan Ibu Putri dari apa yang tadi saya sampaikan? Iya, biasanya kalau untuk pelajaran saya matematika sendiri Kak, kalau saya biasa untuk materi-materi yang agak rumit atau sulit, biasanya saya mengadakan dengan model PBJL atau Project Based Learning. Jadi siswa diberikan tugas untuk membuat suatu project dan mempresentasikannya ke depan. Jadi dengan cara seperti itu kan dia bisa, yang mungkin kurang mengerti bisa menjelaskan lagi, dijelaskan oleh teman yang lebih mengerti, seperti itu. Kalau seperti itu berarti favorit tuh ya, berarti metode seperti itu ke anak-anak? Kalau untuk matematika iya, dia suka membuat project. Nah kalau untuk Ibu Lili? Sebenarnya untuk fisika juga sama, ada PJBL, Project Based Learning. Cuma terkadang saya itu memakai metode blended learning, di mana menggabungkan antara metode pembelajaran konvensional itu seperti guru menjelaskan di kelas, mengerjakan tugas dan sebagainya, dan juga menggabungkan dengan simulasi virtual, karena kan fisika ini kaitannya ilmu atau pelajaran yang berhubungan sama konsep atau sama fenomena alam. Nah kadang anak-anak itu untuk memahami suatu konsep perlu visualisasi. Nah jadi visualisasi itu ditampilkan melalui video simulasi pembelajaran seperti itu Kak. Oke, menarik ya. Ternyata maksudnya eksak itu tidak melulu yang rumus, buka buku, belajar dan bla 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 gitu. Ternyata semua itu bisa diimplementasikan dengan apa yang didapat sehari-hari gitu ya, berkesinambungan begitu berarti ya. Nah, satu lagi bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi untuk eksak
nih ya. Bagaimana Ibu-ibu? Dimulai dari Bu Rika dulu boleh? Nah, sebenarnya kalau matematika itu bisa berdiferensiasi dengan mata pelajaran apa saja. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan fisika. Karena di fisika sendiri kita itu hampir satu saudara ya Bu ya. Iya betul Ibu. Pelajarannya. Jadi di sini mulai dari penjelasan konsep, pembedahan soalnya, baik itu mulai dari yang problem solvingnya itu semua. Contoh hal simpelnya itu yang anak-anak sudah pelajari itu adalah turunan diferensial. Nah itu juga ditemukan di pelajaran fisika. Seperti apa Bu? Untuk di fisika sendiri turunan diferensial itu aplikasinya pada rumus kecepatan dan percepatan. Kedua rumus itu ada di materi gerak lurus beraturan seperti itu. Oke, kalau Bu Putri? Sama seperti Bu Andri karena kebetulan kita sama mengajarnya matematika. Jadi ilmu matematika itu luas Kak, sebenarnya dia itu bisa nyangkut ke fisika, bisa juga ke kimia maupun ke biologi. Bisa juga biasanya kalau itu ada hubungannya sama biologi juga, seperti contoh menghitung perkembangan bakteri, nah itu kan juga bisa dengan rumus matematika gitu. Jadi kalau ilmu fisikanya itu, jadi kalau di fisika itu adalah sebagai ilmunya. Nah sebagai model pembelajarannya adalah matematika. Oke, baik. Nah, satu lagi coba dong aku mau dengar tipsnya. Tips gitu supaya anak-anak gitu siswa dan siswi itu happy banget dengan ilmu eksak tuh. Jangan cuma misalkan hanya pelajaran-pelajaran yang setidaknya seperti tadi mungkin bahasa Inggris yang paling ditunggu. Gimana caranya membuat murid itu menunggu pelajaran yang Ibu ajar gitu kan. Ya yang berkaitan dengan eksak. Tipsnya seperti apa? Boleh Bu Rika kasih? Kalau tips untuk di pembelajaran di kelas biasanya tanamkan itu tantangan. Tantangan itu harus ditanamkan dari setiap individu di dalam kelas siswa-siswi. Biasanya saya memprioritaskan untuk anak-anak yang kurang paham dalam matematika. Itu yang selalu saya prioritaskan untuk maju dan dia berani untuk mencoba memecahkan masalah soal yang telah diberikan. Setelah itu dia menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri gitu Kak. Oke, kalau Bu Putri gimana? Kalau untuk saya tipsnya untuk matematika yang sulit itu biasanya kalau untuk materi yang rumit saya buat kelompok Kak, saya buat kelompok dan saya adakan tutor sebaya. Jadi anak yang dirasa mampu dan memiliki nilai yang itu bisa menjelaskan ke teman-temannya dan nanti yang disuruh maju biasanya yang kurang itu kayak nilainya naik kurang gitu atau yang kurang kurang mampu di kelas, nah itu disuruh maju untuk menjelaskan gitu. Kerja kelompok ya intinya ya. Kalau di Bu Lili seperti apa? Kalau di saya sendiri sebenarnya sama dengan Bu Rika dan Bu Putri, cuma sedikit menambahkan untuk tips dari saya pribadi kan anak itu punya gaya belajar yang berbeda ya Kak. Nah jadi kadang itu saya menerapkan beberapa metode dalam pembelajaran. Jadi untuk anak-anak yang auditori itu mereka pasti kan akan mengerti lewat penjelasan saja. Terus anak-anak yang audiovisual itu mereka harus melihat visual langsung dan penjelasan. Jadi kadang selain menjelaskan konsep secara langsung, saya itu meminta anak-anak untuk mengamati di sekitar. Contohnya kayak misalkan pada konsep suhu, gimana sih sebenarnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya tuh meminta anak itu untuk menceritakan fenomena-fenomena yang terkait dengan suhu seperti itu. Jadi fisika ini mereka harus kuat di konsepnya dulu, baru nanti masuk ke rumus-rumus seperti itu Kak. Penguatan di konsep. Penguatan konsep, menarik. Oke, kalau begitu terima kasih ya para ibu guru cantik yang mengajar eksak gitu ya, baik matematika dan juga fisika gitu. Terima kasih sudah bergabung dan kita akan kembali di segmen 2.
sekarang nih tunggal ya, akan menjelaskan sendiri gitu ya. Ada siapa ini, dengan ibu siapa, terus mengampu bidang mata pelajaran apa. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Enggi. Perkenalkan, nama saya Lilis Ratnawati. Saya salah satu guru di Senior High School. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran atau bidang studi ekonomi dan seni budaya. Dan ada tambahan tupoksinya satu, yaitu bimbingan konseling Kak. Gitu. Bimbingan konseling. Wah, berarti ada hubungannya tentang kesehariannya itu pasti dengan murid ya. Pasti Kak. Peraturan-peraturan dan juga hukuman-hukuman. Betul. Nah, gimana itu cara ibu pendekatan gitu ya dengan murid-murid gitu ya sebagai guru BK, terutama murid yang perlu mungkin mencari solusi, sharing gitu ya. Baik. Gimana tuh Bu? Oke, untuk mengawali sebenarnya tugas bimbingan konseling itu pada umumnya bersifat umum ya Kak ya. Bimbingan konseling itu pada semua bidang gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari teorinya gitu ya, ada 4 ya bidang, dari bidang layanan pribadi, kemudian ada sosial, kemudian layanan bagaimana tentang pelayanan belajar, kemudian yang terakhir nih yang khususnya untuk kelas 12 karir gitu. Ada 4 itu. Kemudian kalau masalah tadi bilang ada hukuman apa dan sebagainya itu ya setiap sekolah pasti ada ya Kak ya, apalagi kalau memang sudah mau masuk ke unit sekolah itu pasti awal siswa masuk itu pasti ada yang namanya tata tertib Kak gitu ya. Nah kebetulan di Senior High School Mandala ini adalah ada ini poin-poin pelanggaran gitu. Jadi di awal masuk kelas 10 itu kita sudah menyediakan katakanlah tata tertib kepada siswa yang nanti disampaikan kepada orang tua juga, sehingga untuk sebagai motivator untuk tidak melanggar lah seperti itu. Ada poin-poinnya, misalkan saja telat, tidak menggunakan seragam pada jadwal yang sudah berlaku dan sebagainya, ada banyak. Itu ada pelanggaran-pelanggaran dan sanksi-sanksinya apa sudah ada dan itu sudah ditandatangani orang tua dan siswa. Setidaknya harapan kita ke depannya tuh tidak ada yang melanggar gitu ya Kak ya, tapi nyatanya ya realita gitu kan, apalagi di masa-masa SMA lah ya Kak ya, kita tahu sendiri bahwa anak-anak remaja yang notabene beberapa faktor yang kemudian ketemu dengan beberapa karakter pasti ada pelanggaran itu, gitu sih Kak gitu. Ya sering sekali sih yang saya lihat sendiri, misalkan ada murid-murid yang melanggar gitu ya, dari ibu sendiri malah memberikan hukuman-hukuman malah yang mengedukasi justru gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar hukuman-hukuman yang tidak mengedukasi gitu ya, yang ya pokoknya yang lain-lain gitu ya, itu yang saya cukup bisa sering lihat gitu ya, karena ketika anak melanggar, hukuman yang diberikan adalah hukuman yang mengedukasi si anak tersebut gitu. Dan boleh nggak Bu Lilis, saya dengar nih ya, saya dengar kan untuk SMA sendiri gitu, seringkali saya lihat spanduk gitu yang memperlihatkan siswa dan siswinya di akhir masa sekolah ketika mereka mendaftar di perguruan tinggi negeri, alhamdulillah banyak yang keterima gitu. Nah, boleh tidak Bu Lilis nih menceritakan secara detail bagaimana sih dari jenjang SHS nih, Senior High School, yang akan menuju ke perguruan tinggi negeri gitu, akan masuk PTN tuh awalnya tuh seperti apa dulu? Nah, bisa Ibu ceritakan secara detail. Baik, terima kasih Kak. Jadi awal-awalnya itu sebenarnya kita sudah masuk ke kembali tadi yang tata tertib tadi ya Kak. Jadi ada layanan yang namanya pribadi dan belajar dan karir tadi gitu. Itu saling nyambung karena ketika pada saat
kita misalnya pelanggaran kata gitu, kenapa kita tidak mendidik edukasi lah intinya seperti itu, kayak misalnya literasi. Sebenarnya dari awal itu sudah kita kan bahwa kalau misalkan saja segala sesuatu yang apa yang kita inginkan sebenarnya dari doa kan gitu ya Kak. Makanya literasinya kita nggak jauh-jauh. Setiap pagi kita masuk baca Al-Quran. Kalau terlambat pasti baca Al-Quran, literasinya seperti itu. Nah itu satu mengawal itu, karena apa? Saya sendiri pribadi pikiran bahwa segala sesuatunya itu diawali dengan bismillah, katakanlah dengan doa dari awal situ seperti itu. Kemudian kita mengecek kepada layanan pribadi. Nanti kalau saja dikhususkan untuk kelas 12 ini biasanya ada schedule, ada jadwal yang dimana jadwal-jadwal itu misalkan bulan ini kelas berapa nih gitu, kelas ini berapa, minggu kedua kelas berapa dan sebagainya. Ataupun biasanya karena saya masih kegiatan belajar di kelas gitu, kayak pada saat saya kegiatan belajar sisipin waktu untuk ya katakanlah pembinaan lah ya katanya Kak, pembinaan ngobrol gitu beberapa menit lah atau apalah, supaya untuk memotivasi anak itu apabila tujuannya apa nih, mau kemana gitu. Nanti pusnya ini kalau ke sini begini, kalau posisinya ke sini misalnya mau jadi teknik, mau dokter, mau akunting, mau dan sebagainya, intinya sudah ada pas-pas seperti itu yang awali. Kemudian yang kedua adalah anak itu inisiatif. Jadi kalau misalnya ada anak datang ke ruangan saya gitu, Bu mohon maaf ada hari jadwal yang kosong nggak, saya mau konseling misalnya seperti itu. Jadi ada inisiatif dari sendiri, kita nggak bisa push ya kan ya Pak. Artinya mereka punya sadar sendiri, dia mau kemana, mau ngapain, kira-kira saya mau apain, tindak lanjut apa ketika saya seperti ini. Dan semua bahwa kelas 12 itu sudah dari kelas awal. Nilai itu yang penting. Karena kalau misalkan faktor apa sih yang bisa siswa masuk ke PTN, itu sebenarnya ada tiketnya Kak, sebenarnya gitu ya. Katakanlah tiket gitu ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu namanya eligible Kak, gitu ya, eligible. Nah, bagaimana nih yang kriteria siswa yang bagaimana yang masuk eligible? Poinnya adalah yang pertama adalah nilai rapot itu katakanlah prestasi akademik ya. Prestasi akademik itu unggul. Artinya dari kelas 1 semester 1 ya, kemudian sampai kelas 12 semester 5 itu sebaik mungkin itu nilai itu tidak boleh turun gitu, meskipun nanti ada beberapa dia mau kemana nih misalnya kita ada turun nilainya, itu tidak menjadikan berarti, karena sebenarnya kalau maaf saya contohkan seperti ini. Anak IPA itu ada lintas minat ekonomi, kebetulan saya aja ngajar gitu. Ekonomi kalau di anak IPA itu kan sebagai lintas minat. Patokannya kalau dia mau masuk ke lintas minatnya ekonomi lebih prosentasenya kecil. Makanya dianjurkan kepada yang eksak yang tadi seperti yang Kakak lihat tadi, eksak seperti itu. Maka ditanyakan dulu mau kemana nih cita-citanya, misalkan mau ke arsitek Kak gitu, atau mau jadi dokter mau jadi kedokteran, kemudian mau ke teknik mesin atau apalah namanya. Di patokannya nilai yang sudah referensi di situ gitu, misalkan kayak matematika, fisika, kimia. Nah kemudian beda lagi dengan jurusan yang IPS. Nah yang IPS itu misalkan dia mengambil akuntansi misalkan, berarti lihatnya hanya dua poin, ekonomi sama matematika, misalnya seperti itu. Jadi nilai itu yang sebenarnya tidak boleh turun gitu. Jadi patokan nilai, dan nilai itu adalah nilai unggulan prestasi akademik dari semester 1 semester 5 gitu. Itu gini. Kemudian yang kedua adalah kuota sebenarnya Kak ya. Kuota itu tergantung akreditasi sekolah. Kalau artinya A, maka insya Allah lebih banyak sisa eligible-nya itu gitu. Dan harapan-harapan yang memang nilai-nilai yang sudah di eligible itu misalkan sesuai dengan PTN-PTN yang sekarang ada gitu, berapa persennya kita ngarahkan. Kalau sekian nilai kamu sekian ratanya nanti ke sini, misalkan ke sini atau seimbang tidak, sesuai juga, balance tidak, atau masuk dan kriteria itu tidak gitu. Seperti itu. Tentu saja satu hal yang restu orang tua. Terkadang anaknya mau ke sini, orang tuanya nggak boleh ke sini kan gitu ya Kak ya. Jadi saling berkesinambungan sih sebenarnya gitu Kak. Itu ya, kadang-kadang seperti itu memang ya, minatnya mau kemana tapi orang tua tidak ngizinin gitu ya Kak. Tapi itu challenge juga ya. Betul. Untuk si anak-anaknya. Nah kalau boleh tahu siswa dan siswi dari senior high school tersebar sebagai mahasiswa dan mahasiswi di mana saja tuh selama di banyak PTN yang ada di Indonesia ini? Alhamdulillahnya
Itu Sabang sampai Merauke sebenarnya, belum sampai ke Papua sih Kak gitu. Tapi kalau bekerja mungkin sampai ke Papua iya, tapi kalau kampus Sumatera ada, ya kan, Kalimantan ada, Padang juga Sumatera kan kayak gitu kan. Yang jelas Jawa Barat tuh pasti karena kita wilayahnya Jawa Barat. Itu ada juga yang keluar daerah Jawa Barat, di luar Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah tahun-tahun kemarin itu ada beberapa siswa yang alhamdulillah ikut beasiswa dan dapat gitu kan. Ada yang di Turki, ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Rusia gitu. Kebetulan ini ada videonya juga kirim gitu seperti itu bahwa mereka senang gitu menjadi alumni SMA Senior High School ini. Nanti silakan ditonton di itunya aja Kak. Oke, ya berarti banyak sudah alumni-alumni dari SHS gitu ya, Mandala School yang masuk ke perguruan tinggi Alhamdulillah. negeri melalui jalur Rapot prestasi kedinasan mandiri banyak dari pokoknya sih banyak, ada beberapa jalur gitu seperti itu. Oke, berarti ya luar biasa ya. Dan juga sampai dengan beasiswa yang ada di negara Rusia. Rusia. 100% iya. Luar biasa ya. Boleh kita kasih aplaus nih untuk para siswa dan siswi senior high school. Yang siapa bilang ya sekolah di swasta itu khususnya senior high school susah mendapatkan Betul. universitas negeri nantinya, dan kita di sini bisa membuktikan bahwa bersekolah di senior high school Mandala School bisa mendapatkan masuk untuk jenjang pendidikan selanjutnya ya. di perguruan tinggi negeri, begitu ya. Bahkan luar negeri Kak. Dan Iya, luar negeri ya, begitu. Baik, terima kasih Bu Lilis Sama-sama. informasinya untuk bagaimana cara kita nantinya siswa untuk minat ke perguruan tinggi negeri sudah dijelaskan secara detail. Terima kasih Ibu Sama-sama. Lilis. Oke, selanjutnya setelah tadi kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru gitu ya sama Bapak dan Ibu guru yang ganteng dan cantik. Nah, saya sekarang sudah bersama siswa dan siswi senior high school Mandala School yang juga ganteng dan cantik ya. Dan tentunya mereka ini berprestasi dengan jalur akademiknya, dengan prestasi non akademiknya. Kita kenalan dulu nih ya, ada siapa aja sih 3 wanita cantik ya di usia remaja ini dan juga 3 laki-laki ganteng-ganteng tampan-tampan ya. Nah, kita mulai dulu dari yang paling ujung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cantika Permatahati, kelas 12 IPA 2. Halo semuanya, kenalin aku Chelsea Azali Manuela Yoris dari kelas 12 IPA 1. Halo semuanya, aku Naila Ramadhani Nasution dari kelas 12 IPS. Salam kenal. Halo semuanya, saya Dava Alta Firmansyah dari kelas 12 IPS. Halo semua, saya Panji Maesa Wijaya Diningrat, panggilannya Panji. Saya berada dari kelas 12 IPA 1. Halo semuanya, nama saya Gifarel. Panggil saya Gifarel, saya dari kelas 12 IPA 2. Oke, kelas 12 ya, ternyata kalian kelas 12, kelas di mana yang masa-masa sebentar lagi akan menuntaskan belajarnya di SHS. Nah, boleh Kak Inggi tahu nggak sih selama kalian bersekolah di sini gitu kan, pasti ada pelajaran-pelajaran favorit nih dari kalian semua. Boleh diceritain nggak pelajaran favoritnya masing-masing apa aja? Baik, kalau aku itu lebih suka mata pelajaran bahasa Inggris karena banyak gamesnya. Gitu. Ya. Bahasa Inggris berarti tadi Miss Arni ya? Ya, Miss Arni. Oke, kalau Chelsea sendiri?
Kalau aku jujur aku suka fisika di kelas 12 ini karena pelajarannya itu yang mungkin karena gurunya juga yang enak banget cara ngajarnya, jadi mulailah menjadi favorit mata pelajaran fisika itu. Berarti siapa tadi itu? Bu Lili. Oke. Sarangnya Bu Lili. Kalau mata pelajaran aku sendiri itu sejarah minat. Ini salah satu bidang minat di IPS juga. Jadi mata pelajaran ini tuh lumayan banyak pembobotan di aku. Aku suka banget belajar sejarah minat. Apalagi belum lama ini gurunya tuh kan ganti ke Sensei Dimas. Jadi ngerasa lebih cocok sih sama sejarah minat karena diajar sama Sensei Dimas. Oke. Terus berikutnya, Dava? Kalau aku sih lebih suka akuntansi ya, karena aku suka menghitung harga-harga gitulah, kan akuntansi kan kaitannya dengan perhitungan menghitung barang-barang apa gitulah. Iya. Berarti siapa tuh Bapak Ibu gurunya? Pak Bono. Oh, Bapak Guru, Pak Bono langsung ya, Bapak Kepala sekolahnya. Kalau Panji? Kalau aku sendiri suka matematika, entah itu wajib ataupun minat. Karena yang pertama itu diajar oleh Bu Andri, karena dari cara ngajar juga itu asik, terus jelas, karena langsung menggunakan metode yang cara cepat, jadi kayak semua murid juga langsung ngerti. Tapi kalau secara personal aku suka matematika, karena itu bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak misalkan kayak lagi pergi atau belanja, pasti kan nemu yang namanya diskon-diskon gitu kan. Nah diskon itu kan pasti rumus dasar matematika. Kalau misalkan kita nggak tahu rumus dasar matematika itu, kita nggak tahu ini harga barang diskon itu berapa. Jadi penting juga belajar matematika diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya itu yang paling relevan sekali ya, realistis. Berikutnya? Kalau aku secara pribadi sih suka pelajaran kimia. Karena di situ tuh kita nggak cuma hanya ada hitungan, tapi kita juga ada materi hafalan dan lain-lain. Dan juga pembawaan dari guru aku yaitu Bu Rani itu asik. Kalau misalkan itu tuh kan biasanya kan image orang guru kimia itu kan galak ya kan. Tapi kalau Bu Rani itu asik, suka bercanda. Aku gitu sih. Oke, berarti ini selain pelajarnya juga cara guru-guru kalian tuh sharing ilmunya punya tips and trick sendiri gitu ya. Itu yang bikin mungkin kalian nyaman begitu. Oke, nah kelas 12 sendiri itu yang tadi Kak Inggi bilang kan memasuki di mana akan menjadi alumni nih ya kan nantinya. Nah tujuannya pasti kalian ini akan melanjutkan pendidikan di perkuliahan gitu kan. Boleh nggak sih sebutkan cita-cita keinginan kalian nih sasaran perguruan tinggi negeri yang mau kalian gapai itu mana saja? Boleh dari Cantika? Baik, untuk aku rencananya mau ke Universitas Veteran Jakarta dan mau mengambil jurusannya itu kesehatan masyarakat. Kalau aku itu pengen banget di Universitas Negeri Jakarta, jurusannya itu biologi karena dari kelas 10 suka biologi, cuman kelas 12 kayaknya mau linjur ke fisika dulu kali ya. Oke. Kalau aku sendiri punya 2 pilihan universitas ya Kak, karena di SNBP itu bisa masukin, sebenarnya ada 4 jurusan juga tuh di SNBP, tapi aku masukin 2 universitas dan yang pertama, pilihan pertama itu Universitas di Ponorogo di Semarang, Undip. Untuk jurusannya mau ambil hukum, insya Allah. Untuk pilihan 2-nya aku ambil UIN Bandung, ilmu hukum. Oke, kemudian Dava? Kalau aku sih juga ngambil 2 universitas dan 2 jurusan juga. Yang pertama itu ada UPN Jogja, itu aku ngambil administrasi bisnis, dan yang satu lagi ke Universitas Silowangi ngambil akuntansi. Panji sendiri? Kalau aku ingin mendaftarkan PTN di UNS 11 Maret dengan mengambil jurusan Sains Data. Walaupun sebelum itu saya sempat kepikiran mau ambil kedokteran, tapi kayak semakin kesini saya ngerasa kayak itu bukan passion saya deh gitu. Jadi kayak akhirnya setelah mencari informasi di internet, akhirnya ketemulah Sains Data di UNS. Kalau aku ambil 2 PTN dan 2 jurusan yang berbeda. PTN pertama aku ingin masuk ke Universitas Padjadjaran Bandung dengan jurusan ilmu aktuaria. Karena saya pribadi emang suka hitung-hitungan.
Dan untuk PTN kedua aku di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dengan jurusan Sains Informasi karena aku suka juga yang berbau logika. Oke, ya semoga itu bukan hanya cita-cita semu, niatan baik yang harus kalian kejar gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin dan harus optimis gitu ya, mengejar apa yang sekiranya nanti dibutuhkan untuk kalian mengambil apa yang menjadi ilmu favorit kalian, jurusan favorit kalian di perguruan tinggi negeri yang kalian impi-impikan, oke? Dan kayaknya juga mau tanya nih, sebagai kalian kan sebagai siswa dan siswi berprestasi gitu kan, ini pasti berprestasi ada yang bidang akademik, ada yang non akademik gitu. Kalau dari Cantika sendiri berprestasi dalam bidang? Kalau aku dalam bidang non-akademik, yaitu di bidang alhamdulillah pencaksilat, aku mendapat kejuaraan di Bekasi kemarin, Bekasi Championship 1, itu alhamdulillah mendapat juara 2 dan memperoleh medali perak. Kemudian yang baru banget tahun kemarin itu Jakarta Championship 2, itu mendapat medali emas juara 1. Wah, keren sekali Cantika. Chelsea sendiri? Kalau aku di non akademik, puji Tuhan banget karena aku passionnya di dance dan kebetulan juga di SMA Mandala Senior High School ini juga ada school dance yang benar-benar mengembangkan talent aku dan banyak banget mengikuti lomba, terus berbagai acara TV yang kebetulan diundang dari berbagai stasiun TV ya, dan puji Tuhan itu sih Kak. Oke, dan berikutnya? Kalau prestasi aku mungkin lebih ke non akademik ya Kak, karena aku lebih condong lebih suka berorganisasi. Jadi di kelas 11 kemarin alhamdulillah aku dikasih kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai ketua OSIS. Nah dari ketua OSIS itu juga aku bisa terlibat di satu forum yang lebih besar Kak, itu IKOSI. IKOSI itu Ikatan OSIS se-Kota Bekasi gitu. Gitu ya, organisasi. Berikutnya Dava? Kalau aku mungkin prestasinya ya akademik sih, di akademik. Aku ya alhamdulillah juara ya ranking 3 teratas lah alhamdulillah. Baru-baru ini. Baru-baru ini, oke. Terus kemudian Panji? Kalau aku prestasinya di akademik. Jadi aku sudah meraih prestasi. Yang pertama itu mendapatkan 2 medali emas di lomba matematika di Smart Student. Lalu yang kedua aku juga mendapatkan 1 medali perak di fisika pada Smart Student juga. Lalu yang ketiga aku lolos finalis OMI atau Olimpiade Matematika Indonesia pada tahun 2023. Yang keempat aku juga lolos semifinalis di karya tulis ilmiah yang diselenggarakan ITS. Keren sekali. Givarel bagaimana? Kalau aku alhamdulillah di bidang akademik. Aku mengikuti 2 olimpiade dan dua-duanya itu diselenggarakan tahun lalu di Smart Student. Alhamdulillah dua-duanya aku menangi. Yang pertama itu aku meraih medali perak yaitu di bidang Inggris, dan aku meraih juga alhamdulillah medali emas di bidang agama Islam. Oke, keren ya. Ternyata prestasinya luar biasa. Selain senior high school juga mengantarkan siswa dan siswinya ke perguruan tinggi negeri yang tersebar seluruh Indonesia, dan ini juga siswa-siswi yang belum lulus ternyata prestasi baik akademik dan non akademiknya tuh luar biasa, sangat-sangat amat mempunyai prestasi ya yang sangat dibanggakan. Oke, sebelum kita tutup nih ngobrol sama kalian, boleh nggak kasih quotes-nya masing-masing? Dimulai dari Cantika. Oke, quotes dari aku untuk seangkatan, maksudnya untuk yang sekarang lagi berjuang juga buat ujian sekolah itu, keberhasilan itu bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan itu milik siapa yang berusaha, siapa yang senantiasa berusaha. Gitu. Aku juga mau kasih quotes, jangan pantang menyerah karena apa yang Tuhan kasih pasti yang terbaik buat kalian, dan terus berusaha karena semua itu juga butuh proses, dan intinya semangat dan terus berjuang. Pesan aku untuk teman-teman kelas 12, mungkin kita semua punya pilihan yang beda-beda untuk seperti apa kita ke depannya.
aku cuma mau bilang tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa, jangan lupa untuk minta restu juga sama orang tua, sama guru-guru, sama teman-teman kalian, karena doa-doa yang sering kita anggap kecil tuh bisa jadi itu yang didengar sama Tuhan. Udah Pak? Kalau dari aku, maksudnya kalau kalian harus mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan cara kalian sendiri. Ya, kita kan nggak mungkin mengandalkan orang lain secara terus-menerus. Dan juga jangan lupa berdoa. Oke, simple quotes. Panji. Untuk sahabat Mandala semua, jika kalian mempunyai mimpi, kejarlah, bekerja keraslah sampai mendapatkan mimpi tersebut. Karena cita-cita itu bukan tentang kita bisa atau tidaknya, tapi tentang mau atau tidaknya. Jadi bekerja keraslah terus sampai mendapatkan cita-cita tersebut. Next. Aku mungkin kasih quotes untuk adik-adik kelas, baik di kelas 10 maupun kelas 11. Jadi aku punya kata-kata yang bagus, itu yesterday is a memory, today is a gift, and tomorrow is a mystery. Jadi persiapkanlah hari ini bersiap-siapnya sehingga kalian bisa menghadapi hari esok yang masih menjadi misteri. Oke. Terima kasih ya siswa-siswi cantik ganteng SHS-nya Mandala School. Menarik sekali perbincangan kita hari ini gitu, dan semoga sekali lagi kalian bisa menggapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Sukses untuk ujian akhir sekolahnya nanti ya, berarti ujian akhir ya, ujian akhir sekolah. Nah, dan semangat mengejar impian kalian menuju perguruan tinggi negeri. Tetap semangat. Terima kasih. Sama. Berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol tunggal nih ya sekarang sama Bapak Guru ganteng dan kece idolanya yang ada di SHS-nya Mandala School ya. Boleh Bapak memperkenalkan diri, siapa namanya dan mengampu mata pelajaran apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Rizky Putra, bisa dipanggil Pak Gali. Saya di sini sebagai guru olahraga di Mandala Senior High School. Oke. Nah, kalau dari minatnya anak-anak atau siswa-siswi SHS gitu kan, mereka tuh suka banget dengan olahraga apa Pak? Yang paling diminati? Paling diminati ya untuk di Mandala Senior High School itu yang paling diminati itu permainan olahraga bola kecil. Contohnya itu bola kastika, karena permainan bola kasti itu semua anak-anak tuh nggak ada yang dibeda-bedain antara cewek sama cowok, itu ikut main semuanya. Oke, itu yang paling favorit ya. Kalau dari ekstrakurikuler sport olahraga, paling favoritnya apa mereka kalau di bidang olahraga tuh, ekskulnya? Kalau di bidang ekskulnya itu untuk olahraga itu mungkin menurut sudut pandang saya itu basket, karena saya juga di sini kan sebagai guru ekskul bola volika. Jadi yang saya amati itu basketnya itu mungkin banyak karena gabungan SMP sama SMP, SMA, SMK. Jadi banyak yang minat. Nah, yang paling diminati metode pembelajaran dari olahraga. Apakah anak-anak lebih suka teori atau langsung praktek menurut Pak Gali? Kalau prinsipnya saya itu untuk teori mungkin langsung ke lapangan aja Kak, langsung praktek. Saya mungkin materi misalkan bab satunya permainan bola besar langsung ke lapangan aja. Karena prinsip dari saya tuh saya emang udah tinggalnya di lapangan, jadi di lapangan tuh saya bisa menguasai daripada di kelas.
Oke, dan saya dengar ini Pak Gali berprestasi ya di bidang wasit. Nah, wasitnya itu seapa, kota atau apa, boleh diceritakan? Sekota Bekasi atau? Untuk wasitnya itu saya sebagai wasit Kota Bekasi untuk bidang olahraga bola voli. Awal mulanya itu saya pas kuliah semester 3. Kuliah semester 3 itu saya diusulkan oleh pelatih voli saya untuk mengikuti pelatihan wasit di Majalengka, itu di UNMA, Universitas Majalengka. Selama 3 hari 2 malam itu saya modal nekat Kak ke sana karena kan lagi kuliah. Saya ngurus-ngurus izin karena saya itu kalau misalkan mau trauma ya Kak. Jadi saya itu takut sama orang tadinya untuk SMP sampai SMA tuh kalau ngeliat orang itu gimana ya Kak, nggak pede. Jadi gampang keringetan lah lihat orang banyak tuh pusing. Nah, gimana caranya saya mengubah diri saya untuk yang lebih baik daripada kayak gitu terus Kak. Jadi saya ikut pelatihan wasit bola voli biar ngilangin rasa kayak nggak percaya dirinya. Karena kan wasit bola voli itu kita memimpin permainan bola voli karena nggak semuanya itu yang seumuran. Entah itu yang ada yang bawa-bapak, bahkan pemain timnas pun saya pernah ngewasitin gitu. Itu kesannya setelah mengikuti jadi wasit gitu ya di ajang bola voli, berarti kan sekelas timnas aja juga kan pernah diwasitkan. Nah, kesannya apa aja, suka dukanya apa aja tuh Pak Gali? Kesannya itu gimana ya, pengalaman sih Kak. Yang pertama pengalaman yang biasanya kita nonton di TV pemain timnas, jadi saya bisa mimpin pertandingan nih, di bawah saya itu pemain timnas yang biasa di TV. Terus kesenangan ya Kak, kesenangannya itu bisa suka banyak dukanya. Ya suka dukanya itu banyak temen di sana, jadi banyak kenalan wasit, entah itu dari kabupaten, dari kota, bahkan di luar daerah saya ada kenalan. Untuk suka dukanya itu kalau misalkan cuaca Kak, kalau misalkan permainan bola wasit itu kalau cuaca mau panas mau hujan tetap dilanjut, karena saya pernah ngewasitin sampai hujan gede petir pun tetap dilanjut Kak. Itu doang sih. Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak senangnya dong berarti, ya. Ya, benar-benar. Oke, itu tadi bincang-bincang saya ngobrol asik ya bersama guru olahraga yang ada di Senior High School Mandala School. Terima kasih Pak Gali. Sama-sama Kak. Tunggal lagi nih ya, guru cantik ya yang ada di sebelah saya yang juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kita kenalan dulu sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Halo Ibu, dengan siapa? Nama saya Rika Herliani Safitri, saya mengajar mata pelajaran biologi sekaligus wakil kurikulum. Wakil kurikulum. Nah Ibu, mata pelajaran? Biologi. Biologi. Nah, kalau untuk biologi sendiri anak-anak gimana Bu? Tertarik moodnya gitu ya saat mengikuti pelajaran Ibu bagaimana? Alhamdulillah tertarik ya, karena di mata pelajaran biologi juga sering diselingi dengan praktek-praktek. Jadi untuk lingkungan belajarnya nggak terfokus di kelas saja, kadang kita juga materinya kayak di luar kelas untuk mengamati lingkungan sekitar.
Oke, dan anak-anak happy gitu ya Bu ya? Alhamdulillah happy. Happy dengan metode pembelajaran disela dengan praktek gitu ya. Oke, nah Ibu Rika nih akan menyampaikan sesuatu gitu ya sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Boleh Bu Rika sampaikan sesuatunya, kata-kata yang akan disampaikan, dipersilakan. Muridku, anak didikku, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Belajar tidak hanya identik di sekolah, tapi juga di kehidupan ini pun kita terus belajar. Perbedaan belajar di sekolah dengan kehidupan nyata hanya pada kata yang prosesnya dibalik. Ketika belajar di sekolah, kita melakukan ujian terlebih dahulu, kemudian ujian tersebut akan kita lihat untuk hasil belajar. Sedangkan di dalam kehidupan nyata, kita terus belajar dari ujian-ujian yang selama ini kita lalui. Maka penting untuk kita terus belajar sepanjang hayat harus menjadi pedoman penting dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang mampu menebar kebaikan dan manfaat untuk orang banyak, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sukses selalu untuk siswa dan siswi Mandala Senior High School. See you on top. Terima kasih. See you on top ya, harapannya insya Allah semoga ya semuanya sukses menggapai cita-citanya. Amin. Oke, senang sekali perbincangan hari ini bersama Mandala Senior High School. Dari tadi kita sudah belajar bersama, ngobrol dengan para tim bahasa gitu, kemudian eksak, dan juga ada bagaimana sih cara menempuh perguruan tinggi negeri bersama Mandala Senior High School, kiat dan tipsnya apa saja sudah, juga berbincang bersama siswa dan siswi berprestasi, dan juga ngobrol dengan guru olahraga yang berprestasi di bidang wasit, dan ditutup dengan kata-kata yang begitu menyentuh yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Mandala Senior High School. Terima kasih setelah menyaksikan podcast hari ini, dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya bersama para unit yang ada di Mandala School. Terima kasih.